bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kita boleh memuji Tuhan. Kita boleh mengucap syukur untuk setiap keadaan yang boleh kita terima dalam kehidupan kita. Kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 150, pasal terakhir dari kitab Mazmur. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Haleluya. Pujilah Allah di tempat kudusnya, pujilah Dia di cakrawalanya yang kokoh. Pujilah Dia karena segala perkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gabus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan simbal yang berdenting, pujilah Dia dengan simbal yang berdentang. Hendaklah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Ya. Diawali dengan kalimat haleluya dan ditutup dengan kalimat haleluya. Sungguh luar biasa kata-kata ini ya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Seperti tema kita pagi hari ini, terpujilah Tuhan. Ya, kita bersyukur kita punya Allah yang perkasa, Allah luar biasa, sehingga Dia hanya Dialah Allah yang layak dipuji. Ya, seperti tadi kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Makanya setiap orang Kristen ngapain di gereja Kak? Ya, saya sering ditanya Kak, di gereja kenapa ya orang Kristen bernyanyi gitu ya, ibadahnya berbeda. Nah, ini ada kaitannya dengan firman Tuhan kita di pagi hari ini, bahwa memang setiap yang bernapas haruslah memuji Tuhan. Hanya orang mati yang tidak bisa memuji Tuhan karena sudah habis waktunya di bumi ini. Jadi selama kita masih hidup, selama kita masih punya nafas, mari kita memuji Tuhan. Ya, pemazmur kali ini berbicara tentang memuji Tuhan. Yang pertama yang mau kita renungkan di pagi hari ini, mengapa harus memuji Tuhan? Ya, itu di ayatnya yang kedua. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Ayat yang kedua, pujilah Dia karena segala perkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Jadi yang pertama, kenapa kita harus memuji Allah? Karena segala keperkasaannya. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang menjadi manusia. Beberapa minggu yang lalu, jadi firman Tuhan ini diuraikan secara bertahap. Beberapa yang lalu kita belajar tentang tokoh Bethlehem. Yang pertama berbicara tentang Yusuf, yang kedua tentang Maria, yang terakhir adalah bayi Yesus yang kita rayakan dalam perayaan Natal. Nah, kenapa Allah kita harus memuji Allah? Karena segala perkasaannya. Hanya Allah yang perkasa yang datang ke bumi ini untuk menebus umat manusia berdosa. Dengan keperkasaannya Dia datang, dengan kerendahannya Dia menjadi manusia dan menebus kita sebagai Sang Juru Selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kebesarannya yang hebat. Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Maka setiap orang harus memuji Dia. Dia adalah hebat. Dan kita bersyukur punya Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, Allah yang sanggup menolong kita, ciptaannya. Kita bersyukur punya Allah seperti Dia, sehingga kita harus memuji Allah. Karena pemazmur katakan, pujilah Dia karena segala perkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Itu makanya di bulan-bulan ini kita bersyukur, kita memuji Tuhan, kita merayakan perayaan Natal. Bahkan perayaan Natal bukan hanya dirayakan bulan ini saja, mungkin di bulan selanjutnya juga masih dirayakan. Kenapa? Ini adalah bukti kita memuji Tuhan, bukti kita merayakan
Makanya seringkali kita memuji Tuhan karena kita mendapatkan sesuatu. Puji Tuhan, saya sembuh dari sakit. Walaupun saya sekarang sedang sakit juga telinganya belum sembuh. Tapi apakah saya masih bisa memuji Tuhan? Ya kan? Apakah kita harus memuji Tuhan karena semua yang kita minta Tuhan kabulkan? Ya kan? Kadang-kadang kita memuji Tuhan itu harus ada alasannya. Karena saya dapat berkat, jadi saya memuji Tuhan. Karena saya selamat dari kecelakaan, saya memuji Tuhan. Tidak ada yang salah. Tapi yang menjadi titik permasalahannya adalah ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, apakah kita masih memuji Tuhan? Apakah hanya dalam keadaan yang baik kita baru memuji Tuhan? Mari kita belajar dari Ayub. Dia memuji Tuhan bukan karena dalam keadaan baik saja, bukan karena semua yang dia minta dia mendapatkannya, tapi dalam keadaan terpuruk pun Ayub bisa memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu, apapun yang menjadi keadaan kita saat ini saya nggak tahu, tapi biarlah kita tetap memuji Tuhan apapun keadaan kita. Mungkin kita sedang mengalami sakit, mari puji Tuhan tetap, karena Dia Allah yang sanggup menyembuhkan. Kita ingat itu. Yang dalam ketakutan mungkin pada saat ini tetaplah memuji Tuhan tanpa alasan apapun, karena Dia Allah yang perkasa dan Allah yang hebat, dan Dia sanggup memulihkan keadaan kita, merestorasi kehidupan kita. Seperti gereja ini ya, gereja restoration, pemulihan dalam setiap kita semuanya dipulihkan Tuhan karena kita punya Allah yang perkasa dan hebat. Nah, yang kedua yang mau kita pelajari, bagaimana caranya kita memuji Tuhan. Itu ada di dalam ayat yang ketiga, 4 dan 5. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Sampai 5. Pujilah Dia dengan simbal yang berdenting, pujilah Dia dengan simbal yang berdentak. Artinya apa? Apapun alat musik yang ada di tangan kita, biarlah itu untuk memuji Tuhan. Maka Mazmur kali ini mengatakan, pujilah Tuhan dengan sangkakala. Pada waktu itu, mungkin di zaman itu, sangkakala yang sedang dipakai. Pujilah Tuhan dengan gambus dan kecapi, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kecapi seperti apa? Simbal. Simbal itu ternyata saya lihat seperti drum. Musiknya itu seperti itu. Mungkin dulu kan namanya nggak ada drum ya zaman dulu. Maka sekarang sehingga gereja-gereja masa kini memakai semua alat musik bisa memuji Tuhan. Bahkan gospel pakai sendok pun bisa ya. Yang penting memuji Tuhan. Hati kita untuk memuji. Apapun bisa kita gunakan untuk memuji Tuhan. Jadi ekspresikan pujian lewat musik, lewat tari-tarian. Ya, di gereja-gereja tertentu ada namanya tamborin ya, memuji Tuhan. Saya pernah dengar tuh, aneh orang Kristen ini ya, ada nari-nari segala macam kayak diskot dia begitu ya. Nah, itu tergantung pikiran kita yang negatif sepertinya. Karena firman Tuhan katakan, pujilah Dia dengan tari-tarian, bertepuk tangan, ya kan? Memang aku tipe yang tepuk tangan ya, bukan berarti wah kalau nggak tepuk tangan gimana ya, salah nggak? Saya nggak bisa katakan. Tapi yang saya lihat firman Tuhan di sini, pujilah Dia dengan tari-tarian. Berarti kita ekspresikan bagaimana kita memuji Tuhan. Jadi pujilah Tuhan dengan hati kita. Jangan waktu ibadah gitu ya. Dan waktu ibadah menghayal. Nanti makan apa ya kalau dari sini gitu kan? Atau waktu ibadah yang ada hanya, apalagi pelayanan ya, kan ada orang pelayanan yang musik, nah itu memuji Tuhan ya, WL sambil
WA-an. Apakah itu benar-benar memuji Tuhan? Firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk memuji Tuhan dari hati kita. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita ekspresikan ketika kita memuji Tuhan. Kalau di luar sana, ketika ada apa tuh? Saya memang nggak pecinta bola ya masalahnya. Saya lihat kalau orang nonton bola ya, oh yeah, cool, ekspresif banget gitu loh, yeah, sampai wah, bapak itu ada apa? Kira kita berantem, ternyata karena Indonesia menang atau yang di bawah mereka menang, tapi untuk puji Tuhan, nggak peduli. Apakah manusia lebih penting daripada Tuhan? Sehingga kita bisa berekspresif gitu loh. Waktu nonton bola, waktu joget-joget ya kan, dangdutan di luar sana kita heboh, tiktokan heboh. Tapi di gereja kita nggak bisa ekspresikan bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana kita angkat tangan, ragu-ragu kita. Tapi kalau dangdutan, tangan minuman, tiktokan bos, jago ya kan, anak-anak muda sekarang tiktokan. Makanya saya sering bilang, kalian kalau jago tiktokan, jago juga dong menari untuk Tuhan di gereja. Jangan hanya jago tiktokan. Semua bisa kita gunakan untuk memuji Tuhan. Sebenarnya dari hati kita. Maka gak dilarang ketika kita mengekspresikan gimana kita memuji Dia, Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Saya dulu awal-awal bingung juga muji Tuhan kan, karena udah biasa muji Tuhan itu diem aja, nyanyi maksudnya. Gak ada itu pakai tepuk tangan, gak ada pakai angkat tangan. Saya bingung sama orang, apalagi lihat orang nangis tuh bingung. Ini di gereja nangis ngapain? Gitu kan? Ternyata saya yang perlu ditobatkan. Karena harusnya ketika saya ibadah kepada Tuhan, bukan liatin orang, ya kan? Kita bingung liatin orang, ngapain orang ini aneh. Nah, hati kita yang perlu dibersihkan. Mari kita ekspresikan bagaimana kita memuji Tuhan, bagaimana kita memuji Allah. Ketika memang mungkin kita nggak pintar berekspresi, saya nggak bisa menjudge juga ya. Tapi biarlah hati kita memuji Tuhan dan tidak boleh menghakimi orang lain. Ketika orang lain mengekspresikan pujiannya kepada Tuhan, kadang-kadang kan ada yang ini ya menjudge ya. Ya ampun, ngapain orang ini jingkrak-jingkrak, lompat-lompat. Padahal itu ekspresinya, bagaimana dia berseru sama Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Allah itu perkasa. Kita nggak boleh saling menjudge. Bagi orang juga yang mengekspresikannya dengan santai slow, kita juga nggak boleh menjudge mereka. Biarlah kita tujuannya hanya kepada Tuhan, pribadi lepas pribadi. Karena kadang-kadang begitu, saya kadang pengalaman pribadi ya semuanya. Dan orang sana ini orang itu. Ternyata saya sekarang malah lebih parah heboh ibadahnya ya. Dan pengalaman pribadi ya, sebenarnya pengalaman pribadi. Kadang-kadang kita mudah untuk menghakimi orang lain. Bagaimana cara dia mengekspresikan menyembah Tuhan. Padahal ketika kita datang ke tempat ibadah ini, tujuan kita cuma satu, antara kita kepada Allah. Jangan kita sibuk lihat orang kanan kiri. Ini gimana? Ini gimana? Bajunya apanya? Itu yang kita lihat. Gak apa-apa sih orang cantik datang ibadah. Gak apa-apa, rapi kan memuji Tuhan. Kalau pesta kita bisa rapi, gak apa-apa juga, ke gereja juga bisa rapi. Tapi hati kita sekarang kepada Allah. Bagaimana kita mengekspresikan lewat tari-tarian, lewat alat musik ini bisa Tuhan pakai, bisa kita pakai untuk memuji Tuhan. Karena firman Tuhan yang berbicara di pagi hari ini, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana, dengan sangkala. Saya senang sih, memang tipe saya punya tipe ibadah itu memang tipenya berekspresif ya. Makanya kalau lihat orang yang kreatif gitu ya, bisa sendok pakai botol, pujilah Tuhan gitu ya. Itu kayak wah luar biasa ya memuji Tuhan gitu kan. Dengan apapun yang ada padanya. Walaupun saya sama sekali nggak bisa main musik ya Bapak Ibu, tapi puji Tuhan masih bisa menikmati musik ternyata walaupun nggak bisa.
Jadi mari kita nikmati hadirat Tuhan itu. Ketika kita nikmati sebenarnya hadirat Tuhan, kita sampai nggak sadar aja tepuk tangan, kita puji Tuhan, kita angkat tangan, atau apapun ekspresi itu. Mari kita memuji Tuhan dengan ekspresi dan dengan hati kita. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, siapa yang harus memuji Tuhan? Itu di ayatnya yang ke-6. Siapa sih yang harus memuji Tuhan? Dia ke-6, hendaklah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi segala yang bernafas itulah yang memuji Tuhan. Kita diciptakan Tuhan sebenarnya untuk memuji Tuhan. Makanya kita hidup, Tuhan ciptakan, Tuhan adakan di bumi ini juga tujuannya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita kembali lagi kepada Tuhan, meninggalkan bumi ini, ternyata kita memuji dan memuliakan Tuhan juga. Waktu saya belajar teologi, wow, semuanya solideo gloria ya ternyata. Kembali lagi puji kepada Tuhan sampai kita kembali pun kepada Sang Ilahi, kita tetap memuji Tuhan. Dan hidup kita harus memuji Tuhan. Saya pernah belajar kan, bukan hanya Kristen, agama yang berbeda juga. Mereka di alam bawah sana, oke gini nantinya, yang lain begini. Kok Kristen beda ya? Puji Tuhan loh. Itu buat saya kagum memang dengan ajaran kekristenan. Waktu saya masih mencari ajaran-ajaran, karena kan dulu di lingkungan berbeda-beda agama ya, jadi saya memang punya teman yang ya begini. Bahkan dulu masih kecil lucu juga saya. Pengennya cita-citanya punya kepercayaan tertentu, bukan Kristen. Aneh juga. Puji Tuhan 2011 Tuhan berjumpai saya secara pribadi, mengalami kelahiran baru. Akhirnya wah, ini nih pegangan yang benar-benar. Ternyata kebenarannya ada pada Kristus yang sejati. Sampai di alam bawah sana pun kita tetap memuji Tuhan. Tujuan kita hidup adalah untuk memuji Tuhan. Nah, bagaimana benar-benar menjadi pujian yang sejati? Lebih dalam lagi, pujian yang sejati adalah ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah pujian yang sejati. Kayak lagunya siapa ya? Frankie Smoking ya, kan ada lagu tak cukup mulut yang memuji, ya kan? Tak cukup apa lagi untuk memuji. Bukan apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan. Itu adalah pujian kita yang sejati. Mari Bapak Ibu, apapun keadaan kita saat ini, kita tetap memuji Tuhan. Mau kita sakit, mau kita sedang mengalami pergumulan yang berat, pergumulan keluarga, ekonomi, kita tetap memuji Tuhan. Ketika kita percaya di Allah yang perkasa dan hebat, Dia juga sanggup untuk memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Dan marilah kita mengekspresikan pujian kita lewat hati kita, lewat apa yang kita punya. Ketika kita bisa melayani Tuhan melalui alat musik, kita bisa bermain musik, mari puji Tuhan melalui talenta kita. Dan ketika kita sadar bahwa kita adalah manusia yang bernafas, maka haruslah kita memuji Tuhan, karena firman Tuhan berkata, hendaklah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi hanya orang yang, dalam arti dan kesimpulannya adalah hanya orang yang gak bernafas lah yang gak bisa memuji Tuhan. Jadi ketika kita masih bisa bernafas, mari kita memuji Tuhan, karena Tuhan masih bisa memberikan kita nafas hidup. Kalau kita udah gak bernafas lagi, kita gak bisa memuji Tuhan. Bernafas berarti hewan pun punya nafas ya, bisa memuji Tuhan. Setiap yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar pada satu firman Tuhan, bagaimana kami memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan, karena Engkau Allah yang perkasa dan hebat. Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah dan dimuliakan.
pujian kami itu kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu firman Tuhan berkata, biarlah setiap yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.